Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin para pendengar radio Raja, hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmatnya yang tidak henti-hentinya dicurahkan kepada kita, meskipun kita selalu kurang dalam membalas dan mensyukuri nikmat tersebut. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bertemu di kajian rutin kita di hari Kamis pagi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kajian-kajian yang kita ikuti sebagai penyempurna keimanan kita, penambah ketakwaan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini yang seharusnya atau sesuai jadwal kita akan melanjutkan kajian fikih Asmaul Husna, akan tetapi saya melihat untuk selingan dari kajian kita itu, saya akan membawakan makna sebuah doa yang agung, yang sangat pantas untuk kita hafal dan kita ucapkan dalam doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang menghimpun kenikmatan tertinggi di dunia dan di akhirat, sebagaimana keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Doa yang sangat berhubungan dengan kesempurnaan iman, sangat berhubungan dengan kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diucapkan oleh hamba-hamba yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan dan keindahan nama-nama serta sifat-sifatnya, yang ini kemudian melahirkan dalam dirinya rasa rindu untuk bertemu dengannya. Inilah doa yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan para ulama yang lainnya, demikian pula oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Doa yang agung yang sekali lagi saya akan jelaskan makna doa ini karena faedahnya yang sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita ucapkan dalam doa-doa permohonan kita. Ya, doa ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini yang kemudian dibaca oleh Ammar bin Yasir dalam salat beliau. Dibaca dalam salat beliau. Bunyi doa tersebut, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha wa as'aluka al-qasda fil fakri wal ghina wa as'aluka na'iman la yanfadu wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa as'aluka bardal 'aishi ba'da al-maut wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa as'aluka syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, dengan pengetahuanmu yang maha sempurna terhadap perkara-perkara yang gaib dan kemahakuasaanmu atas penciptaan segala makhluk, hidupkanlah aku selama engkau mengetahui kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku jika engkau mengetahui
wafat itu lebih baik bagiku. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu, baik dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain. Dan aku meminta kepadamu kalimat yang benar dalam keadaan marah ataupun senang. Dan aku memohon kepadamu al-qasd, sikap pertengahan, sikap sederhana. Sikap hidup yang sederhana, gaya hidup yang sederhana, baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Baik dalam keadaan rezeki sempit ataupun lapang. Dan aku meminta kepadamu kenikmatan yang tidak akan terputus, tidak akan habis. Dan penyejuk pandangan mata yang tidak akan terputus. Dan aku memohon kepadamu keridhaan setelah ketentuan takdirmu. Dan aku memohon kepadamu sejuknya kehidupan setelah kematian. Dan aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia. Dan aku memohon kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu di dunia, tanpa ada bahaya yang mencelakakan, dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah hatiku dengan hiasan keimanan, dan jadikanlah aku sebagai hudatan muhtadin, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk darimu. Inilah doa yang saya katakan tadi, disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai doa yang menghimpun kebaikan-kebaikan terbesar di dunia dan di akhirat. Doa yang sekali lagi sangat pantas kita renungkan artinya untuk kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena doa ini berisi kebaikan-kebaikan besar, berisi permohonan untuk menyempurnakan keimanan seorang hamba, berisi permohonan untuk menjadikan imannya itu merubah kehidupannya menjadi indah di dunia terlebih di akhirat nanti. Oleh karena itu, wajar jika doa ini disebut sebagai doa yang azimul qadri, sangat agung kandungannya. Jama'a baina atyabi syai' fid dunya wa atyabi syai'in fil akhirah, yang menghimpun antara kebaikan terbesar di dunia dan kebaikan yang terbesar di akhirat nanti. Kita perhatikan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan pengetahuanmu yang sempurna terhadap perkara yang gaib dan kemahakuasaanmu atas penciptaan terhadap segala makhluk. Ini termasuk bentuk tawassul dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba meminta kepada Allah, hendaknya dia terlebih dahulu memuji nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya sesuai dengan permintaan yang akan disampaikan oleh hamba tersebut. Ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Hidupkanlah aku ya Allah, panjangkanlah umurku selama engkau mengetahui kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Ini sudah kita ketahui, doa yang seperti ini boleh diucapkan oleh seorang muslim ketika dia merasakan ada kekhawatiran, keburukan yang dikhawatirkan menimpa agamanya. Kita ingat dalam hadis lainnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu, fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian mengangan-angankan kematian karena ada satu musibah yang menimpanya, musibah-musibah dalam urusan dunia. Maka jangan meminta kematian, baik ditimpa penyakit yang parah atau kesulitan yang bagaimanapun, ini tidak diperbolehkan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, riwayatnya
Khabbab ibnul Arad, ya, Rasulullah SAW jelas-jelas melarang, ya, mengharamkan perbuatan mengangan-angankan kematian. Beliau mengatakan, laula anna Rasulullah SAW nahana an nad'uwa bil mauti la da'autu bih. Seandainya Rasulullah SAW tidak melarang kami untuk berdoa meminta kematian, maka kami akan berdoa meminta kematian tersebut. Jadi Rasulullah SAW melarang kecuali dalam kondisi terpaksa. Kalau mesti seorang hamba itu melakukannya, misalnya dia khawatir agamanya terfitnah, ada hal-hal yang dikhawatirkan membahayakan agamanya sehingga dia tidak kuasa lagi menghadapinya, maka terpaksa dia boleh melakukannya dengan berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Jadi di sini, dan ini juga perlu kita ketahui, ma'asyiral ikhwah, bahwa hidupnya seorang muslim itu lebih baik. Karena di situ kesempatan dia untuk memperbanyak amalnya. Sedangkan kalau dia meninggal dunia, maka terputus amalan-amalannya. Sementara belum tentu persiapannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala cukup. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian mengangan-angankan kematian, dan jangan berdoa memintanya sebelum kematian itu datang menjemputnya. Karena sesungguhnya jika dia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Dan sesungguhnya umur seorang muslim itu tidak menambah baginya kecuali kebaikan. Ini hadis sahih. Oleh karena itu, hidupnya seorang muslim itu lebih baik. Dengan itu dia bisa memperbaiki dirinya. Dengan itu dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia bisa menambah kebaikan-kebaikan untuk semakin banyak mempersiapkan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga termasuk yang perlu diingatkan di sini. Tidak berarti orang yang dikatakan seorang muslim itu panjang umur lebih baik baginya, tidak berarti menunjukkan dia takut mati. Jadi tidak bertentangan dengan hadis yang kita kenal. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhari Muslim, ya, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya, dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membenci perjumpaan dengannya. Jadi tidak mesti orang yang ingin panjang umur itu, selama tujuannya panjang umur itu adalah karena ingin menyempurnakan keimanan, menambah amalan soleh, agar bisa memperbaiki amal-amalnya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mesti menunjukkan bahwa dia takut kematian atau benci pertemuan dengan Allah. Karena yang dimaksud dengan membenci pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang lainnya, yaitu saat-saat menjelang kematian. Ini diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau menjelaskan yaitu saat-saat menjelang kematian, ketika seorang muslim diberi kabar gembira tentang tempat kembalinya di akhirat nanti, di surga nanti, yang pada waktu itu dia akan bergembira dan sangat mengharapkan untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan baginya, maka di saat inilah dia mencintai perjumpaan dengan Allah. Sementara orang-orang yang rusak, orang-orang yang celaka, ketika dia diberi kabar buruk tentang kesudahannya atau tempat kembalinya, maka pada waktu itu dia membenci perjumpaan dengan Allah, dan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkannya, mengusirnya dari rahmatnya. Nah, ini maknanya cinta perjumpaan dengan Allah dan benci perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itulah kehidupan seorang mukmin itu lebih baik. Dan kehidupannya adalah saat-saat untuk menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bertentangan hal ini dengan pengertian dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sebutkan tadi, barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya, dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun membenci perjumpaan dengannya. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan permohonan, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Dan aku meminta kepadamu ya Allah rasa takut kepadamu, ketakutan kepadamu dalam semua keadaan, baik saya sendirian maupun di hadapan orang lain. Inilah takwa yang hakiki. Inilah takwa yang sebenarnya. Karena orang yang bisa memiliki rasa takut kepada Allah dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain, menunjukkan dalam dirinya ada pengagungan, rasa takut yang sebenarnya kepada Allah, melebihi ketakutannya kepada siapapun. Dan ini menunjukkan bahwa dia memiliki muraqabatullah, perasaan selalu diawasi oleh Allah. Perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa memiliki atau menerapkan sifat ini hanyalah orang-orang yang punya pengagungan terhadap Allah. Pengagungan terhadap perintah dan larangannya. Sehingga ketakutannya kepada Allah membuat dia selalu menjaga dan merasakan pengawasan Allah, serta merasakan takut akan siksaannya dimanapun dia berada. Ini yang kita ketahui merupakan makna sabda Nabi SAW, perintahnya kepada sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya, Abu Dzar dan Muadz bin Jabal, dua orang yang ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain. Karena orang yang bisa menerapkan hal ini adalah orang-orang yang benar-benar memahami kesempurnaan pengawasan Allah, penglihatannya, sehingga menimbulkan perasaan muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah dalam dirinya, yang juga saya pernah jelaskan dalam kajian kita bahwa inilah hakikat kedudukan ihsan, kedudukan tertinggi dalam Islam, yang diterangkan maknanya oleh Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Jadi permohonan dalam doa ini adalah memohon kedudukan yang tertinggi dalam Islam. Saya pernah jelaskan, orang yang tidak punya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, yang kemudian menjadikan dia hanya takut menampakkan kebaikan ketika dia di hadapan orang lain. Ketika dia sendirian yang dia tahu Allah mengawasinya, dia berbuat maksiat waliyadzubillah. Orang ini seolah-olah dia menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pihak yang paling diremehkan penglihatannya. Justru dia mengagungkan pandangan atau penglihatan manusia. Inilah makna nasihatnya salah seorang ulama salaf yang mengatakan, Iyaka wa ayyakuna Allahu ahwanan nazirina ilaik. Hati-hati kamu. Jangan sampai kamu menjadikan Allah sebagai pihak yang pengawasan dan penglihatannya kamu paling anggap remeh di hadapanmu. Maksudnya apa? Orang tersebut jelas tidak akan mengatakan saya tidak peduli dengan pandangan Allah. Tidak. Tapi kenyataan dari perbuatannya menunjukkan dia itu sangat tidak menghargai dan meremehkan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya, ketika di hadapan orang lain dia baik-baik, dia menampilkan penampilan yang baik. Tapi ketika dalam keadaan sendirian, dia berbuat keburukan seolah-olah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengawasannya tidak dianggapnya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu,
permohonan ini ketakutan kepada Allah dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain, ini benar-benar meminta takwa yang hakiki. Meminta kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Kalau kita ingat kembali penjelasannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di waktu membahas tentang masalah muraqabatullah, beliau mengatakan fa innal muraqabata allati hiya a'la a'malul qulub hiya ta'abbudi lillahi bismihi syahid ar-raqib. Sesungguhnya kedudukan muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah, yang ini merupakan termasuk amalan hati yang paling tinggi dalam Islam. Ini dicapai dengan menghambakan diri kepada Allah dengan kandungan namanya Ar-Raqib, yang maha mengawasi, Asy-Syahid, yang maha mempersaksikan perbuatan manusia. Jadi sekali lagi, yang bisa mencapai kedudukan ini, mempraktikkan sifat ini adalah orang-orang yang memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah, khususnya yang berhubungan dengan pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, khususnya yang berhubungan dengan kemahaperkasaannya, kemahakuatannya, yang ini menimbulkan rasa takut yang sesungguhnya dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha, dan aku memohon kepadamu ya Allah kalimat yang benar dalam keadaan marah maupun senang. Ini juga meminta takwa yang hakiki. Takwa yang hakiki, yaitu takwa yang tidak amalan. Seseorang melakukan amalan atau perbuatan takwa dengan tidak dipengaruhi oleh nafsunya, pribadinya. Maksudnya apa? Kalau orang itu menampakkan kebaikan, senang, atau menampakkan muka manis dalam keadaan hatinya senang, maka ini wajar. Tapi dia bisa berkata dengan benar, bersikap baik dalam keadaan marah maupun senang, maka ini yang luar biasa. Benar-benar dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Benar-benar dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Karena ketika dalam keadaan marah, emosi, tapi dia bisa mengingat Allah sehingga berkata dengan benar, maka ini adalah orang-orang yang benar-benar mempertimbangkan kebesaran Allah, mengingat kebesaran Allah, dan benar-benar dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Makanya salah seorang ulama salaf dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyeret kamu untuk tidak berlaku adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini adil yang dipuji dalam Al-Quran karena ini lebih dekat kepada ketakwaan. Ada sebagian orang-orang ahlul bid'ah menafsirkan adil di sini dengan penafsiran yang tidak benar. Yaitu katanya kalau kita mengkritik seorang ahlul bid'ah yang berbuat salah, kita harus sebutkan kebaikan dan keburukannya. Ini adalah pemahaman bid'ah, pemahaman yang tidak dibenarkan. Karena mengandung konsekuensi memuji keburukannya ahlul bid'ah yang harusnya kita memperingatkan umat untuk menjauhinya, malah kita mempromosikan mereka untuk kagum terhadap ahlul bid'ah tersebut. Pengertian adil dalam ayat ini seperti yang ditafsirkan oleh seorang ulama salaf yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim ucapannya dalam kitab beliau Risalah Tabukiyah, al-adlu huwa alladhi idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batilin wa idza radiya lam yukhrijhu ridahu minal haq. Orang yang adil itu adalah orang yang ketika dia sedang marah, sedang murka, sedang emosi, maka kemarahannya tidak menjerumuskan dia ke dalam kesalahan, dan ketika dia sedang senang, senangnya itu tidak menyeret dia keluar dari kebenaran. Jadi orang kalau sedang senang kadang-kadang melampaui batas. Berlebihan dia menampakkan kesenangannya, apalagi kepada orang-orang yang dicintainya, sehingga melampaui batas. Sebaliknya kalau sedang marah, dia berlebihan dalam melampiaskan kemarahannya sehingga melampaui batas, keluar dari jalur yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah untuk menguji
seseorang itu bukan dilihat waktu dia sedang senang. Jelas dia akan berucap baik, menampakkan muka manis. Tapi lihat, kalau dalam kondisi susah, kondisi marah, kondisi yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya kita lihat, ada seorang diperintahkan, misalnya seorang perempuan diperintahkan taat kepada suaminya. Kalau dalam keadaan suaminya itu mencukupi kebutuhannya, tidak bermasalah dalam rumah tangganya, lapang-lapang saja, tenang-tenang saja, wajar kalau dia bisa taat. Tapi coba kalau seandainya suaminya punya satu kesalahan, atau kekurangan, atau permasalahan dalam yang berhubungan dengan penghasilan yang seadanya, disinilah kelihatan ujian sebenarnya bagi dia. Dia taat bukan karena nafsunya dipenuhi, karena keinginannya terhadap dunia bisa ada, tapi dia bisa taat dalam keadaan terpenuhi hawa nafsunya atau tidak. Inilah takwa yang sebenarnya. Dan inilah diuji ketakwaan manusia dalam kondisi yang seperti ini. Karena itu, permintaan ini adalah benar-benar permintaan meminta takwa yang hakiki. Selalu bersikap benar, berucap yang benar dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho atau senang. Kita teruskan. Wa as'alukal qasda fil fakri wal ghina. Sama seperti yang sebelumnya. Meminta sikap yang menunjukkan takwa yang sebenarnya. Aku meminta kepadamu sikap sederhana dalam keadaan miskin ataupun kaya, susah ataupun lapang. Jadi, ini termasuk permintaan untuk bersikap sederhana. Kebanyakan orang salah paham. Jika dia diberikan keluasan rezeki, dia mengatakan, saya boleh menggunakan rezeki saya sebanyak-banyak mungkin. Yang penting halal saya dapatkan. Kita lupa atau dia lupa bahwa ada nafsu yang harus ditundukkan. Ada hawa nafsu yang harus kita berjuang untuk tidak membiasakannya, dimanjakan kemauannya. Bukankah nafsu, seperti saya nukil berkali-kali, seperti keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah sumber keburukan yang menjadikan masuknya kotoran-kotoran dalam hati manusia. Bahkan dengan nafsu inilah syaitan punya kekuatan untuk menjerumuskan dan memalingkan manusia dari jalan Allah. Jadi bukan cuma sekedar menggunakan harta yang kita pikirkan, tapi bagaimana dengan penggunaan harta itu tidak membuat kita memanjakan nafsu sehingga nantinya sulit ditundukkan. Apalagi nafsu yang sudah cenderung cinta kepada dunia. Kalau tidak dibiasakan, diikuti semua maunya, semua fasilitas kita beli, maka lama-lama bagaimana caranya kita bisa mencapai kebaikan, bagaimana caranya kita bisa melakukan yang namanya muhasabatun nafs, introspeksi diri, selalu menahan keinginan hawa nafsu, yang ini merupakan syarat untuk mencapai takwa, kata para ulama. La yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan minasyariki li syariki. Seseorang tidak akan bisa mencapai hakikat takwa sampai dia dalam memperlakukan hawa nafsunya lebih keras dalam mengoreksinya, melebihi ketatnya koreksi seorang sekutu dagang kepada sekutu dagang lainnya, rekan dagangnya yang selalu berkhianat. Jadi masalahnya kembali kepada masalah nafsu. Maka di sini Nabi SAW meminta sikap yang benar, tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang dalam menyikapi harta. Sikap sederhana dalam keadaan miskin maupun senang. Karena kalau orang miskin sederhana itu wajar karena dia nggak punya. Yang jadi masalah ini orang yang dilapangkan rezekinya. Makanya Allah menukil dan memuji hamba-hambanya yang bertakwa dalam Al-Quran dalam masalah pembelanjaan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka itu membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan sampai boros, terlalu mewah, dan juga lam yaqturu, tidak sampai terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, yang mana belanja mereka itu adalah di tengah-tengah antara kedua itu, yaitu sikap sederhana. Sikap tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu kikir, tidak terlalu pelit. Jadi, kenapa Islam mengatur pembelanjaan harta dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW? Karena pertama yang paling penting adalah ini untuk mendidik hawa nafsu kita. Ingat, meskipun ini perkara dunia, perkara mubah,
Tetapi hawa nafsu selalu bermain. Hawa nafsu selalu menyertai kita. Dan kalau dibiasakan dimanjakan, maka selama-lamanya seseorang tidak akan bisa mencapai ketakwaan. Karena nafsu manusia adalah penghalang utama bagi hamba untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sering ucapkan, nukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam hal ini. Jadi ini nafsu, dan ingat, di samping masalah nafsu, hubungannya dengan masalah pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala membenci dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, wa yakrahu lakum salasan, membenci kepada kalian 3 perkara. Allah membenci 3 perkara, di antaranya idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Termasuk pengertian menyia-nyiakan harta di sini adalah membeli sesuatu yang tidak bermanfaat atau menghambur-hamburkannya secara berlebihan. Perkara yang tidak bermanfaat, lebih daripada kebutuhan kita, yang hanya sekedar untuk menampakkan gengsi, padahal kita tidak butuh. Hanya sekedar untuk menampakkan saya punya uang untuk bisa membelinya, padahal kebutuhan kita bisa kurang daripada itu. Subhanallah, kenapa tidak kita berpikir kelebihan daripada harta tersebut kita gunakan untuk bersedekah atau untuk kebaikan, membeli hal-hal yang bermanfaat? Bukankah kita ketahui bersama dalam hadis yang lainnya riwayat Tirmidzi yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'atin. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah nanti pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah an malihi min aina tasabahu wa ila aina anfaqahu, tentang hartanya, dari mana diusahakannya dan kemana dibelanjakannya. Jadi orang yang mungkin menggunakan hartanya saja tetap dihisap, apalagi orang yang menggunakan hartanya secara berlebihan, boros, hanya dengan alasan ini adalah uang saya sendiri, saya dapatkan dengan cara yang halal. Subhanallah, lihatlah permintaan Nabi SAW. Permintaan yang terbaik, meminta sikap sederhana dalam semua keadaan, dengan tujuan supaya tidak memanjakan, tidak membanyakan hawa nafsu manusia. Wa as'alukal qasda fil fakri wal gina, aku meminta kepadamu sikap sederhana dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Wa as'aluka na'iman la yanfadu. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, memohon, ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak akan yang tidak akan habis. Kenikmatan yang tidak akan habis. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati. Kemudian aku meminta kepadamu penyejuk pandangan mata yang tidak akan terputus. Ini meminta semua kenikmatan. Kenikmatan yang dirasakan oleh manusia di dunia, di alam barzakh dan di akhirat adalah kenikmatan pada badannya dan kenikmatan pada hatinya. Kenikmatan pada badan manusia dan kenikmatan pada hatinya, yang semua ini tentu akan didapatkan oleh seorang muslim secara sempurna adalah di akhirat nanti. Makanya dengan doa ini berarti dia meminta kebahagiaan dengan kesempurnaan iman di dunia, kemudian kebaikan pada anggota badannya, ya ini kenikmatan yang menyejukkan pandangan matanya. Maksudnya di sini qurratul ain adalah menyejukkan pandangan mata yang kemudian menjadikan hatinya tenang dan gembira. Inilah kenikmatan yang diharapkan oleh seorang muslim. Maka di sini Rasulullah SAW mencontohkan permohonan kenikmatan ini agar terus ada dalam diri seorang muslim di dunia dan di akhirat. Makanya ahlu surga, Allah Subhanahu wa taala sewaktu memuji mereka dalam Al-Qur'an, Allah menggambarkan bahwa mereka merasakan 2 kenikmatan ini. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari keburukan pada hari kiamat, siksaan hari kiamat, dan Allah berikan kepada mereka nadratan, kecerahan pada wajah, keindahan pada penampilan fisik, wa surura, dan kegembiraan dalam hatinya. Jadi dirasakan semuanya. Dirasakan
pada badan dan hati manusia. Sebagaimana di dunia juga seperti itu, mereka merasakan kenikmatan lahir dan batin dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi badan mereka, anggota badan mereka dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah permintaan yang terkandung dalam doa ini. Kemudian wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Aku meminta kepadamu ar-ridha ba'dal qadha. Ini permintaan untuk ini ridha terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga melambangkan kesempurnaan iman seseorang, khususnya orang yang memahami sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sebutkan ridha billahi rabban, kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam yang merupakan ciri-ciri kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan kesempurnaan kemanisan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Jadi, ridha billahi rabban, ridha terhadap segala terhadap kedudukan Allah sebagai Rabb yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki, termasuk dalam hal ini ridho terhadap segala ketentuannya. Termasuk dalam hal ini ridho terhadap segala hukum yang diturunkan dalam syariatnya, perintah maupun larangannya. Orang yang ridho dan meyakini syariat Allah itu yang terbaik, perintah Allah itu mendatangkan kebaikan dan larangannya mesti mendatangkan keburukan. Kemudian ridho terhadap ketentuan yang diberlakukannya bagi manusia, bahwasanya pilihan Allah yang lebih baik daripada pilihannya untuk dirinya sendiri. Inilah kedudukan ridha billahi rabban yang merupakan ciri-ciri orang yang merasakan kesempurnaan iman. Makanya diminta oleh Nabi SAW, wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Aku meminta kepadamu ya Rasulullah, keridhaan setelah ketentuan darimu. Setelah berlakunya takdir darimu. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Dan aku meminta kepadamu ya Allah sejuknya kehidupan setelah kematian. Ya, karena kehidupan di dunia tidak kekal abadi. Tidak akan murni. Seseorang itu merasakan sejuknya kehidupan karena ada ujian-ujian, ada cobaan-cobaan, dan memang dunia bukan tempat untuk bersenang-senang. Di akhirat itulah, di sorga itulah tempatnya seorang mukmin ketika dia memijakkan kakinya di sorga, maka hilang segala penderitaannya. Oleh karena itu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sejuknya kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan yang indah di akhirat nanti. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa lagi, wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan memandang wajahmu, dan aku memohon kepadamu kerinduan bertemu denganmu di dunia. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fajama'a fi hadha ad-du'a'il 'azimil qadri baina atyabi syai'in fid dunya wa huwa syauqu ila liqa'ihi subhanahu wa atyabu syai'in fil akhirati wa huwa an-nadharu ila wajhihi subhanahu. Maka dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam doa yang agung ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun antara kenikmatan yang tertinggi di dunia, yaitu kerinduan untuk bertemu Allah, dan kenikmatan yang tertinggi di akhirat, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Ini kita ketahui bersama, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memasukkan penduduk sorga ke dalam sorga dan mereka telah merasakan semua kenikmatan di sorga, pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda, fayakshifu anil hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, maka penduduk sorga langsung melupakan semua kenikmatan yang
mereka rasakan di surga, dan mereka tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan tertinggi di akhirat, yang ternyata ini sesuai dengan apa yang dirasakan dalam imanan seorang muslim dalam hatinya. Makanya dalam doa ini Rasulullah SAW menggandengkan dua hal. Kerinduan bertemu dengan Allah di dunia, dan kenikmatan memandang wajahnya di akhirat. Kerinduan bertemu dengan Allah adalah wujud dari orang yang benar-benar telah mencintai Allah, mengenal kesempurnaan nama-namanya dan kemahaindahan sifat-sifatnya. Keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dengan ini dia akan mencintai Allah, dan dengan ini dia akan rindu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebutkan dalam doa ini, meminta permintaan yang menggambarkan kepada kita kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba di akhirat nanti. Itu tergantung dari sejauh mana dia mewujudkan merasakan kenikmatan ketika mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintainya, mengetahui keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Saya pernah nukilkan ucapannya salah seorang ulama salaf yang mengatakan, masakinu ahli dunya kharaju minha walam yudriku afyaba ma fiha. Alangkah kasihannya orang-orang yang hidup di dunia, ketika mereka keluar dari dunia dalam keadaan mereka belum merasakan kenikmatan yang tertinggi di dunia. Waktu ditanya ulama ini, wa ayyu syai'in atyaba ma fiha? Wa ayyu syai'in atyabu ma fiha? Apakah kenikmatan yang paling tertinggi di dunia itu? Maka beliau mengatakan ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi qurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan yang paling tertinggi di dunia adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan ketenangan ketika mendekatkan diri dengannya, dan perasaan rindu untuk bertemu dengannya. Subhanallah, Nabi SAW di sini benar-benar meminta kenikmatan yang paling tinggi, meminta kesempurnaan iman yang paling puncak, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan oleh para ulama mahabbatullah itu adalah ruhul iman, ruhnya keimanan, hakikatut tauhid, hakikatnya tauhid, merupakan ainut ta'abbud, inti dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa asasut taqarrub, dan landasan utama pendekatan diri kepadanya. Oleh karena itu, Nabi SAW di sini benar-benar meminta kebaikan terbesar. Maka pantas doa ini kalau kita ucapkan dan kita renungkan kandungannya. Setelah kita mengetahui tentang keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang ini menjadikan kita semakin mencintainya. Apalagi waktu kita bahas tentang segala sebab yang menjadikan manusia mencintai pihak lain, maka semua terkumpul secara sempurna pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang maha sempurna, kemudian masalah kebaikan semua adalah darinya. Maka jika manusia mencintai orang lain karena kebaikannya, maka kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sempurna. Belum lagi sifat-sifat kesempurnaan yang ada dalam dirinya. Dengan merenungkan semua ini akan melahirkan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan doa ini dengan penghayatan dalam hati kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan dengan kesempurnaan iman di dunia dan kenikmatan terbesar di akhirat, yaitu memandang wajahnya yang maha mulia. Fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah, tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan fitnah yang menyesatkan. Ini juga peringatan bagi kita bahwa yang akan menghalangi kesempurnaan iman kita di dunia sehingga terhalang dari mendapatkan kenikmatan tertinggi di akhirat adalah jika ada bahaya atau fitnah yang merusak agama dan keyakinan kita. Maksudnya apa? Ini menjadi peringatan bahwa pemahaman yang menyimpang dalam mengenal Allah, memahami keimanan, sebagaimana yang dianut oleh orang-orang yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini benar-benar mencelakakan dan benar-benar menyesatkan, sehingga merusak keimanan dan menghalangi manusia untuk meraih kesempurnaan iman di dunia, yang dengan itu terhalang untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti, termasuk kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya pernah ingatkan makna ucapannya Imam Ibnu Katsir yang menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, "Man kadzaba bi karamatin lam yanalha." Barang siapa yang mengingkari satu kemuliaan, mendustakan satu kemuliaan dari Allah, maka dia tidak akan pernah mencapai kemuliaan tersebut. Oleh karena itu, orang yang salah faham dalam keimanan, apalagi salah faham dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah ini sangat terancam untuk rusak keimanannya, sehingga kenikmatan yang Allah janjikan bagi mereka di akhirat juga berkurang sesuai dengan rusaknya keimanan mereka dan menyimpangnya pemahaman mereka dari pemahaman yang benar, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini menjadikan bersyukur orang-orang yang diberi taufik untuk mengenal manhaj ini dengan keutamaan besar, yang dengan itu mereka berpeluang untuk bisa menyempurnakan keimanan mereka di dunia dan menyempurnakan peluang mereka untuk meraih semua kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat nanti bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kemudian Allahumma zayyinna bizinatil iman. Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Hiasan keimanan yaitu hiasan hati, dan inilah yang jelas lebih agung dan lebih baik untuk diperhatikan dibandingkan dengan hiasan badan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta hiasan yang sebenarnya ini. Inilah tanda kesempurnaan iman yang seperti dimiliki oleh generasi yang pertama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal usyan. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan, dan Allah jadikan keimanan itu seperti zinah, perhiasan dalam hatimu, sekaligus Allah jadikan kalian benci dan muak terhadap kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Ini gambaran tentang perhiasan yang sebenarnya. Inilah pakaian takwa yang membungkus hati manusia, yang dengan ini mereka akan merasakan kenikmatan iman, dan sekaligus dengan sendirinya benci terhadap segala macam penyimpangan, kekafiran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Waja'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk darimu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya semua ini kita dapatkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara berdoa meminta taufik darinya, kemudian mempelajari petunjuknya, kemudian hudat memberikan hidayah kepada manusia dengan menyebarkan petunjuk ini kepada orang lain. Jadi karena manusia itu akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam agama dengan dia berusaha memperbaiki dirinya sendiri dengan memahami kebenaran dan mengikutinya, kemudian dia menjadikan memberikan bimbingan kepada orang lain, mengajarkan ilmu yang hak kepada orang lain. Dengan itulah dia mencapai kesempurnaan dalam dirinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa di akhir doa ini dengan waja'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mengajarkan kebenaran kepada orang lain, dan juga orang-orang yang muhtadin, mendapatkan petunjuk dalam diri kami dengan memahami kemudian mengamalkan kebenaran tersebut. Maka inilah ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, kandungan doa yang sangat agung yang saya jelaskan secara ringkas untuk bisa kita ambil manfaatnya. Dan ini adalah doa yang sangat baik sekali lagi untuk kita hafalkan dan kita ucapkan dalam doa-doa permohonan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikannya kepada kita dan senantiasa melimpahkan petunjuknya kepada kita untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya, dan untuk meraih kenikmatan tertinggi di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dalam kajian kita di pagi hari ini, dan saya cukupkan. Afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi dan kesempatan yang telah memberikan di pagi hari ini. Baik para pendengar semuanya, kita akan ajak Anda semua untuk bersoal jawab di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Abdullah Tasim MMA dalam tema yang telah beliau sampaikan. Dan untuk yang pertama, Ustaz, kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ustaz, apakah bedanya antara doa dan zikir? Mohon dijelaskan. Doa dan zikir jelas berbeda.
secara makna dan secara kedudukan. Ya. Zikir itu dikatakan ketika kita berzikir, maksudnya adalah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal ini juga membaca ayat-ayatnya, menyebutkan hukum-hukumnya, termasuk dalam hal ini mengajarkan ilmu atau menasihati manusia dalam kebaikan. Maka oleh karena itu ketika kita berdoa pun, ketika kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon, maka ini juga termasuk pengertian daripada zikir. Jadi doa sendiri bisa masuk dalam pengertian zikir. Tapi kalau yang kita maksudkan zikir tersendiri, yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dengan doa yang dalam kita artikan sebagai permohonan kepada Allah, maka kata para ulama secara asalnya, seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kedudukan zikir lebih tinggi. Jadi kalau dibandingkan tiga ya, Al-Quran, membaca zikir yang mutlak tadi seperti subhanallah, alhamdulillah, dengan berdoa, yang paling tinggi adalah membaca Al-Quran, ini asalnya, kedua adalah berzikir, yang ketiga membaca doa. Ini hukum asal, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi ada yang lebih utama dibandingkan yang lain. Contohnya, ketika habis selesai sholat, habis salam, itu kan tempatnya berzikir. Membaca zikir, Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dan digenapkan dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Pada waktu ini, habis sholat ini lebih utama membaca zikir setelah selesai sholat daripada membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan waktu yang di situ ada ketentuan khusus amal yang disyariatkan padanya. Begitu. Jadi lebih utama. Jadi setelah kita baca zikir, baru kita baca Al-Quran. Itu lebih utama. Kemudian ada tempat-tempat tertentu yang misalnya dijanjikan pengabulan doa antara azan dan iqamat. Pada waktu ini lebih utama kita berdoa dibandingkan amal yang lain. Karena ada janji pengabulan doa. Jadi secara hukumnya tadi Al-Quran di luar juga berzikir ketika berdoa, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi kedudukan ini terbalik dalam artian ada yang lain yang lebih diutamakan karena ada sebab-sebab tertentu. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah berikan, Ustaz. Ya. Dan kembali pertanyaan kami angkat dari pesan singkat, Ustaz. Apabila seorang membaca doa-doa yang tidak diketahui maknanya, apakah lebih baik dia mengungkapkannya dengan bahasa yang dia pahami, Ustaz? Iya, lebih bagus bagi dia membaca doa yang difahami oleh dirinya. Kalau doa-doa yang tidak difahami maknanya, pertama dari mana diambilnya? Kalau itu seandainya diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bisa dia berusaha lihat terjemahannya supaya dia paham. Karena tentu saja doa dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW lebih baik. Kalau itu doa dari yang tidak diketahui asal usulnya, apalagi tidak difaham maknanya, tidak usah dibaca doa tersebut. Bahkan justru nanti bisa jadi isinya adalah keburukan untuk diri kita. Maka kita baca doa yang kita paham kandungannya, karena ini lebih utama. Sebagaimana waktu berzikir, seorang itu lebih utama jika dia pahami kandungan isinya, sehingga dia benar-benar meminta dari dalam hati, bukan cuma mulutnya saja. Sebagaimana juga ketika dia berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran, itu lebih diutamakan jika seseorang itu menghayati isinya dan memahami kandungan maknanya. Baik, kita kembali dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Di antaranya memohon kembali diulang Ustaz doa yang telah antum sampaikan tadi Ustaz dalam materi yang antum bawakan, Ustaz. Oh begitu. Sebenarnya bisa aja saya kirim ke emailnya Radio Roja gitu ya. Nah, Asam gitu saja. Nanti bisa dikirimkan bagi yang meminta, bisa dikasih gitu Ustaz. Bisa ya? Nah, Ustaz. Gimana? Oke, nanti Anda kirim ke Radio Roja insyaallah. Karena filenya sudah ada sama saya ini. Saya sudah harokati juga, tinggal disebar aja gitu insyaallah. Oke. Kami akan angkat kembali dari pesan singkat Ustaz. Dari pendengar kita di Aceh, dianjurkan berselawat ketika berdoa. Apakah boleh ketika berdoa di waktu sujud, Ustaz? Iya, salawat juga termasuk doa kan? Salawat termasuk doa isinya. Jadi sebenarnya kalau kita waktu sujud itu dengan zikir yang kita ucapkan di waktu sujud, ya itu sudah cukup untuk memuji, membuka pembukaan doa. Maka kita langsung sampaikan permohonan kita, itu cukup dengan hal tersebut ya. Jadi doa di dalam sholat ya, yang kita ketahui dianjurkan dalam sujud ya. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsir doa.
sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Ini kita langsung ucapkan permohonan kita setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam zikirnya waktu sujud, subhana rabbiyal a'la, atau zikir-zikir yang lain yang disyariatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita langsung ucapkan permintaan kita. Nah, Ustaz. Baik, kembali dari pesan singkat Ustaz. Bagaimanakah mulai doa? Apakah dimulai dengan permohonan rasa takut kepada Allah terlebih dahulu dipanjatkan, atau permohonan permintaan kepada Allah terlebih dahulu lalu kemudian diungkapkan permohonan rasa takut kepada Allah? Sebenarnya tidak ada masalah diucapkan yang mana dulu. Kalau seandainya kita mengucapkan dengan urutan yang disebutkan dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih bagus tentu saja ya. Dan di dalam doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kadang-kadang beliau mendahulukan yang ini, kadang-kadang mendahulukan yang ini, maka tidak ada masalah kalau kita dahulukan yang manapun, karena kita meminta sebanyak-banyaknya dan semakin banyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka itu lebih bagus, karena Allah Subhanahu Wa Taala senang dengan hambanya yang selalu memohon dan meminta kepadanya. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita angkat dari pendengar kita dengan Abu Bakar di Bekasi. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya saya di surah Rahman ayat 29 tuh kurang hafal. Ya saluhu man fis samawati wa wal ardi ya. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah. Ya. Wa huwa apa itu namanya itu? Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari dia dalam kesibukan. Nah, dia di situ Masjid Domel ini kemana? Mampir sama apa kepada Allah itu Ustaz? Iya, saja Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kalau dikatakan terjemahannya di huwa di sini kepada Allah ya. Kullu yaumin huwa fi sya'n ya. Kalau diartikan setiap hari dia dalam kesibukan, ini kurang tepat karena dia khawatirkan apakah Allah itu akan disibukkan? Maka jawabannya tidak. Yang benar artinya kullu yaumin huwa fi sya'n, setiap hari dia mengurus urusan semua makhluknya. Mengurus memenuhi permintaan mereka, tidak disibukkan dari satu permintaan dengan permintaan yang lain karena dia menguasai alam semesta. Jadi semua makhluk memohon kepadanya, dan bersamaan itu dia mengurusi urusan mereka, mengatur dan seterusnya, mengejabai doanya orang-orang yang berdoa, dan dia tidak lalai sedikit pun dan tidak disibukkan sedikit pun, karena maha sempurna kekuasaannya. Nah, itu yang benar makna daripada ayat tersebut. Mohon maaf, terputus kembali. Kita angkat dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ya, silakan. Satu pertanyaan yang sedikit menyimpang Ustaz, dari pembahasan kita. Ustaz, apakah yang dimaksud rasa takut di hadapan manusia dan rasa takut yang bagaimana, Ustaz? Yang dimaksud dengan rasa takut di hadapan manusia dari pendengar kita di Padang, Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, rasa takut di hadapan manusia maksudnya itu takut untuk berbuat maksiat di hadapan manusia saja, takut celaan mereka, takut kritikan mereka. Adapun kalau dia sendirian tidak dilihat oleh manusia, dia berani berbuat maksiat. Itu yang dimaksud. Ini yang dicela dalam agama Islam. Adapun kalau rasa takut yang bersifat tabi'ah, misalnya dia takut karena orang yang jahat atau orang yang membawa senjata, misalnya takut menodongkan ke dia, maka ini bersifat tabi'ah, yang itu pun diatasi dengan cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua makhluknya begitu. Dengan membaca doa, misalnya doa-doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair. Dan kembali dari pesan singkat Ustaz. Ustaz, saya ingin berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Apakah dengan mendoakan mereka akan sampai kepada kedua orang tua saya? Dan doa apa yang sangat baik setelah menjalin salat fardu? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, doa kepada orang tua jelas sampai, itu disebutkan dalam hadis yang sahih kan, waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Dan dalam hadis yang sahih yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la turfa'u lahu darajatuhu fil jannah, seorang itu bisa jadi ditinggikan derajatnya di surga, fayaqul, dan dia mengatakan, anna li hadza, bagaimana aku mendapatkan semua ini? Maka dijawab oleh malaikat, bistighfari, atau oleh Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladikalak, itu dengan banyaknya permohonan ampun yang disampaikan anakmu untukmu. Maka ini menunjukkan sampai manfaat doa. Bahkan kata para ulama,
kebaikan dari anak itu sampai pahalanya kepada orang tua secara otomatis, tidak perlu diniatkan. Karena maksudnya dari hadis tadi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, jika seorang manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3 arah. Sedekah yang jariah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh. Jadi anak solehnya yang disebutkan. Nabi tidak mengatakan doanya anak soleh saya, tidak, tapi anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka di sini diambil kesimpulan bahwasanya yang sampai itu adalah semua amalnya yang dilakukan oleh anak yang soleh, sampai pahalanya kepada orang tuanya secara otomatis, karena anak termasuk usaha dari orang tuanya. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sebaik-baik yang dimakan seseorang itu dari usahanya sendiri, dan sesungguhnya anak orang itu adalah termasuk dari usahanya. Jadi anak itu termasuk dari usaha orang tuanya, maka mereka ini termasuk pahala yang diperbuatnya, amal soleh yang dikerjakannya sampai kepada orang tuanya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kita angkat kembali dari pendengar. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari pendengar kita dengan Pak Rangga di Bintaro. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin tadi udah dibahas Ustaz, maaf ini baru buka radio Ustaz. Apabila kita sujud kemudian berdoa, itu boleh bahasa Indonesia nggak Ustaz ya? Kalau bahasa Indonesia kita diucapkan dalam hati atau bisa lisan gitu Ustaz ketika sujud? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tadi pertanyaannya waktu sujud itu ya? Iya, Ustaz. Dalam jadi jawabannya, pendapat yang lebih kuat insya Allah boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan tentu saja bahkan bahasa yang lain pun juga bisa selain bahasa Arab, meskipun jelas lebih utama pakai bahasa Arab dan lebih utama pakai doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau orang yang tidak tahu, sementara dia banyak permintaannya, tidak mungkin disuruh dia harus menunggu sampai bisa bahasa Arab dulu, kemudian menghafal dulu baru bisa berdoa. Jadi bisa menggunakan bahasa apa saja, bahasa Indonesia. Tentu saja dengan cara yang sopan ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bahasa yang sopan, dengan memulai dengan memuji-muji kebesaran dan keagungan Allah. Kemudian waktu mengucapkannya, ya ucapkan dengan lafaz, karena zikir, doa, baca Al-Quran itu tidak waktu disebutkan dalam syariat, zikir atau bacaan ya dalam ibadah-ibadah itu artinya yang dilafazkan dan direnungkan maknanya dalam hati. Jadi bukan cuma dalam hati saja. Bahkan orang yang membaca bacaan cuma dalam hati saja itu tidak sah kalau dalam masalah zikir-zikir yang merupakan syarat sahnya sholat misalnya, atau kewajiban-kewajiban dalam sholat misalnya begitu. Jadi harus terlafazkan dengan gerakan bibir ya, dilafazkan baik zikir, doa ataupun bacaan tadi. Kemudian direnungkan kandungan artinya, itulah yang disyariatkan dalam masalah ini. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir yang disampaikan Bapak Rangga di Bintaro. Dan selanjutnya untuk di kesempatan pagi hari ini, mungkin antum bisa memberikan kata penutup untuk para pendengar semua. Silakan Ustaz. Ya, jadi sebagai penutup, bahwasanya doa-doa yang diucapkan oleh Nabi SAW, seperti doa yang kita baca ini ataupun doa-doa yang menghimpun kebaikan yang lainnya, itu sangat pantas untuk kita hafalkan dan sering kita ucapkan dalam doa permohonan kita. Karena saya sudah pernah bahas berkali-kali bahwa doa itu, sebagaimana kata salah seorang ulama salaf, Mutarrif ibnu Abdullah ibnu Syikhir, adalah jima'ul khair ya, penghimpun segala kebaikan. Karena kebaikan itu semua ada di tangan Allah, maka minta dengan doa. Minta dengan permohonan yang sungguh-sungguh kepadanya. Kita ucapkan doa-doa seperti ini di waktu-waktu terkabulnya doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dengan sebab itu kita banyak mendapatkan kebaikan untuk urusan dunia kita, apalagi akhirat kita. Demikian saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, jazakallahu khairan atas kesempatan dan waktu yang telah memberikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan insyaallah kita ketemu lagi pada pekan yang akan datang. Dan untuk para pendengar, untuk doa yang tadi Ustaz sampaikan, insyaallah Anda bisa menghubungi Radio Raja dan kami akan tutup komunikasi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.